Halo semuanya pecinta manhwa dan manhwa, kali ini Minin akan melanjutkan cerita tentang, dimulai dengan mengakui dosa kepada sang guru yang cantik dan menjadi kuat. Dua hari kemudian di jalur Gunung Sekte Dao, Zhang Yi berjalan menuju ke sesuatu tempat. Gadis di samping Zhang Yi berkata, kakak senior, kakak senior. Zhang Yi berbicara dalam hati. Master benar-benar mengizinkan gadis ini untuk ikut. Gadis tersebut bertanya, kakak senior, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kakak senior, bagaimana bakatku, menurutmu apa aku memiliki kesempatan untuk membangunkan tubuh suci? Kakak senior, aku mendengar bahwa kamu menerobos ke tahap spiritualisasi, apakah itu benar? Murid dari Tetua Agung, bernama Zhang Loyan, diam. Ada 3 persyaratan untuk keluar bersamaku kali ini. Pertama, tidak ada omong kosong. Kedua, tidak ada tindakan yang tidak sah. Ketiga, ikuti peraturan saya. Loyan cemberut dan berkata, "Tch, kakak senior, kamu sangat membosankan." Zhang Yi berbicara dalam hati. Saudari junior Zhang Loyan ini benar-benar bisa disebut babi. Terakhir kali kami pergi untuk pelatihan, gadis ini pergi ke Sekte Iblis untuk mencuri pil, yang menyebabkan diriku dikejar ratusan mil. Ngomong-ngomong, orang yang membangkitkan double pupil Holy Bobby sebelumnya adalah Ye Haoran, seorang murid dari Sekte Surgawi. Kamu harus berhati-hati, kakak senior. Zhang Yi menjawab, aku tahu, Ye Haoran pernah kalah dariku dalam kompetisi sastra dan sekarang menaruh dendam padaku. Sekarang dia telah membangunkan tubuh suci, dia pasti akan menggunakan kekuatan bela diri untuk membalas dendam. Aku memiliki Supreme Holy Body, sementara dia memiliki Double Pupil Holy Body. Kedua tubuh suci saling menetralkan dan menetralisir satu sama lain. Namun di sisi lain Loyan memikirkan, oh benar, kakak senior, kita akan pergi ke Sekte Bumi kan? Apakah di sana banyak makanan enak? Zhang Yi berkata dengan nada tinggi. Jangan sebut makanan. Jika kau berani mengacaukanku lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dari kejauhan Yue Yao, melihat kelakuan dari Zhang Yi dan Loyan yang sedang berkelahi, dan ia berkata, kedua anak kecil itu terlihat rukun, aku berharap bahwa mereka akan dapat dewasa melalui pengalaman ini. Tapi mengapa Zhang Yi begitu marah dan harus mengaku padaku? Apakah cinta benar-benar penting? Namun Xin berpindah ke alun-alun halaman depan Sekte Bumi. Zhang Yi dan Loyan sampai ke Sekte Bumi dan dikerubuni murid dari Sekte Bumi yang begitu banyak dan Loyan berkata, wah banyak banget orangnya. Sial, aku tidak berpikir aku akan begitu populer di sekte lain. Dan perempuan dari Sekte Bumi menghampiri Zhang Yi dan berkata, kakak senior Zhang, bisakah kamu menandatangi ini untukku? Kakak senior Zhang, bisakah kita melihat bulan malam ini? Aku telah membaca antologi yang dibuat oleh kakak senior Zhang dan itu benar-benar tulisan yang ajaib, bisakah kita membahasnya secara mendalam? Murid lelaki di belakang perempuan berkata, sekali lihat dan kita tahu dia adalah mata-mata musuh, dan bukan hanya itu. Dia adalah bajingan yang merampas saudari bela diri kita dari kita. Namun murid perempuan membela Zhang Yi, mustahil. Dia sangat tampan, tidak mungkin. Dia mata-mata. Namun ada seseorang yang menghampiri Zhang Yi, dan berkata, selamat datang. Keponakanku Zhang Yi. Zhang Yi datang ke sini untuk belajar Daoisme, saya harap Anda bisa memberi saya lebih banyak nasihat. Loyan kaget melihat wanita itu. Dia sangat besar, aku tidak berharap senior King Lian memiliki sisi yang serius, bahkan, rasa kekebalan sedikit pun hilang. King Lian berbicara karena kita berbicara tentang Daoisme. Ikuti aku ke sekte dan kita bisa mengobrol. Maka, saya akan dengan hormat mematuhi. Zhang Yi dan King Lian berjalan berdua menuju suatu tempat dan Zhang Yi bertanya, senior, kenapa kamu hanya membiarkanku menemanimu sendirian? Aku harap Loyan tidak akan menimbulkan masalah. Adik perempuanmu masih muda dan pemahamannya tentang Dao terlalu dangkal untuk didiskusikan. Dengan benar, kamu dan aku memiliki minat yang sama dan memahami kedalaman jalan masing-masing, yang merupakan kombinasi terbaik untuk diskusi. Apa ini masuk akal? Kenapa aku memiliki firasat bahwa aku adalah domba yang memasuki mulut harimau? King Lian berkata, kita sudah sampai, ini tempatnya. Kita dapat melihat tempat apa yang sebelumnya Zhang Yi tuju. Nampak muka dari Zhang Yi yang kaget dan berkata, bukankah ini kamar tidur?
King Lian menggerakkan benda yang dipegang sebelumnya dan berkata, ketika aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta dan sejak saat itu, aku hanya bisa memikirkanmu. Keponakan Zhang, kamu telah jatuh tepat di telapak tanganku. Seperti yang diharapkan, itu tidak akan mudah. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri saat berada di luar. Namun, jika aku memanfaatkan senior King Lian, aku mungkin dapat menyelesaikan tugas yang sebelumnya diberikan oleh sistem. Notifikasi memberikan tugas, dapatkan pakaian. Intim senior King Lian hadiah sukses buah dadis 1 mengandung kekuatan surgawi hukuman kegagalannya tingkatkan nilai sial. Batas waktu, 4 jam. King Lian mendekati Zhang Yi dengan mesra, namun sebelum itu Zhang Yi berbicara, tenang aja, kita harus mandi dulu sebelum membahas tentang Dao. King Lian mendekat ke telinga Zhang Yi dan menjawabnya, itu bagus juga, kita bisa bermain bersama bebek Mandarin. Aku akan menyiapkan kelopak untuk mandi dulu, ikuti setelah aku selesai, jangan membuat ku menunggu. Zhang Yi menjawab dengan pipi yang merah, senior, jangan khawatir tentang itu. Namun di sisi lain Zhang Yi menutup mata dan hidung yang mimisan ia pun berbicara, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Ini kesempatanku. Zhang Yi mengambil barang milik King Lian dan berkata sambil berlari. Jalang tua, aku mengambil pakaianmu. Sampai jumpa. King Lian melihat ke arah Zhang Yi yang mengambil punyanya, dan berkata dengan nada marah, Zhang Yi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Yi mendapatkan pemberitahuan untuk tugas pakaian selesai. Hadiah, buah dadis 1. Mengandung kekuatan surgawi. Misi selesai, aku harus keluar dari sini sekarang. Akan menjadi bencana jika senior King Lian menyusulku. Dari kejauhan ada yang memanggil Zhang Yi dengan sebutan kakak senior. Zhang Yi pun turun dari atas rumah dan yang memanggil Zhang Yi adalah Loyan. Loyan pun berbicara kepada Zhang Yi, kakak senior aku dikejar dan dipanggil pencuri karena hanya makan buah dari pohon di Sekte Bumi. Zhang Yi menjawab dengan nada kesal. Kau rakus. Kau membuatku kesulitan lagi. Lupakan saja, mari kita kabur bersama. Nampak dari kejauhan murid Sekte Bumi yang memegang tongkat dan berbicara. Berhenti di sana. Zhang Yi dan Loyan berlarian untuk mencegah keributan yang tidak diinginkan, dan ada salah satu murid yang melemparkan tongkat ke arah mereka berdua. Zhang Yi berkata kepada Loyan, sial. Kenapa ada begitu banyak orang? Bagaimana kau begitu pandai menarik begitu banyak kebencian? Bukankah Master mengatakan bahwa akan ada tetua yang diam-diam melindungi kita? Kenapa tidak ada seorang pun yang terlihat? Di sisi lain Sekte Dao, kedua tetua penjaga baru saja bangun. Ahahaha, aku tidak percaya aku bangun. Terlambat. Ayo pergi, kita masih harus melindungi Zhang Yi secara diam-diam. Xin berpindah ke Loyan yang bertanya kepada Zhang Yi, kenapa kakak senior juga kabur? Panjang ceritanya. Ada orang yang melayang dan salah satu berbicara, kami akhirnya menemukannya. Nona muda. Itu gadis kecil yang memakan buah vermilion yang kita tanam. Mari kita lihat di mana kau bisa lari sekarang. Kita diperkenalkan wanita yang di tengah adalah Jun Wuyan, putri ketua Sekte Bumi. Itu, putri ketua Sekte Bumi. Jun Wuyan. Sial, aku tidak menyangka akan bertemu wanita ini. Dia dikenal sadis. Nampak mereka berdua bersih tegang, dan Loyan berkata, wanita jahat. Jadi itu kau, adik Bao. Kita bertemu lagi. Mereka saling kenal. Itu pasangan yang sangat buruk.